Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi bagi kita semua. Mari kita awali hari kita bersama bergumul dengan firman Tuhan. Kita awali di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari yang teduh ini atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali di dalam sukacita surgawi, di dalam berkat yang baru yang Tuhan hadirkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah umat yang baru kembali dari tanah pembuangan, bahwa mereka menghadapi kembali situasi yang tidak mudah. Sekalipun mereka telah kembali ke tanah Kanaan, ke tanah Israel itu sendiri, tetapi situasi yang jauh berbeda. Mungkin dulu ketika mereka di tanah pembuangan sudah banyak yang hidup sejahtera, ekonominya sudah baik kembali, tetapi ketika mereka akan kembali, mereka memulai sesuatu yang baru lagi dengan situasi yang tentu tidak mudah untuk dihadapi, tetapi mereka harus melanjutkan kehidupan mereka di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pengharapan dihadirkan di tengah-tengah umat itu sendiri, bahwa kabar keselamatan itu akan terjadi kepada mereka, bahwa Tuhan akan terus menyertai mereka, dan nubuatan ini menjadi semangat spirit bagi mereka, bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan akan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka, berita kesukaan di tengah-tengah umat itu sendiri. Lalu penggenapan dari semua ini, janji Tuhan ini adalah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda
bahwa janji Allah tidak pernah berhenti, bahwa janji Allah akan terjadi sepanjang masa, bahwa janji Allah itu akan menjawab setiap realitas dari zaman ke zaman. Karena itu, di dalam diri Yesus Kristus sebagai penggenapan yang sempurna dari janji Allah itu sendiri, bahwa Roh Tuhan yang hadir di dalam diri Yesus Kristus itu menjadi spirit penggerak bagi di dalam pelayanannya itu untuk menganugerahkan keselamatan bagi dunia, bagi seluruh manusia. Ya, karena apa? Karena Dia yang diurapi itu, Mesias yang diurapi itu sebagai kehadiran Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang ditawan, dipenjara, orang-orang yang dijerat oleh karena dosa-dosa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini juga, bahwa setiap zaman Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tuhan yang telah memanggil kita, Tuhan yang juga memakai kita di tengah-tengah pelayanan di dunia ini. Karena itu, ketika Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda yang sempurna bagi kita, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang telah dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya. Sekaligus kita menjadi anak-anak Tuhan yang bekerja melayani di tengah-tengah dunia ini, membawa kabar baik itu sendiri. Ketika kita di awal adalah penerima kabar baik itu, kita telah menikmati anugerah Tuhan itu, maka kemudian hidup kita juga harus menjadi saluran berkat. Kita menjadi wajah Tuhan Yesus Kristus yang hadir di manapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat, bahwa sebagai tanda anugerah Allah, tanda berita keselamatan yang dihadirkan oleh Allah bagi dunia ini dapat kita beritakan, kita lakukan, kita bagikan bagi sesama manusia. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang juga dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bersemayam, Roh Allah lah yang bersemayam, menguasai hati dan pikiran kita, yang menggerakkan kita semua juga untuk berpelayanan, melakukan pelayanan terhadap sesama manusia, memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Karena itu, kehadiran kita bukanlah kehadiran yang sia-sia di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita bukanlah kehadiran yang kebetulan di tengah-tengah dunia ini, tetapi ketetapan Allah. Ketika kita menjadi orang yang percaya, maka kita pun adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan surga, pembawa berita keselamatan itu sendiri, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, Shalom, di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, tetaplah bersemangat, tetaplah gembira, tetaplah bahagia sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kebahagiaan kita adalah anugerah surgawi itu sendiri yang kita nikmati hari ini, dan itu akan terjadi sampai selama-lamanya. Karena itu, yang mengikat kita untuk hidup terus di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam cinta kasih terhadap sesama adalah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang menghadirkan Roh Kudus di dalam hati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah Engkau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi Mesias yang diurapi,
untuk membawa kabar baik, kabar sukacita dari surga, membawa keselamatan, pembebasan bagi dunia ini. Dan itu sungguh kami rasakan di dalam penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang remuk hati ini, orang-orang yang ditawan oleh penjara dosa. Hari ini Tuhan, biarlah kami hanya berserah kepadamu. Roh Tuhanlah yang membimbing hati kami, agar kami terus bersemangat, bersukacita, bergembira, berbahagia, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang setia di dalam panggilan kami, membawa berita sukacita, berita surgawi, berita keselamatan bagi dunia ini, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah tangan kemurahan-Mu Tuhan yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, kejahatan, ke dalam kekurangan. Tetapi biarlah kehidupan kami dilimpahi oleh berkat-Mu. Dan hati kami bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi bagi kita semua. Mari kita melanjutkan hari ini aktivitas kita di dalam pengharapan atas anugerah Tuhan Yesus Kristus. Horas.